Penggembosan anti rasuah. Lagi-lagi, personel Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tersangkut kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kemarin menyebut telah menetapkan pejabat BPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah dalam proyek pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta pada proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Tersangka dari BPK, menurut juru bicara KPK Tessa Mahardika, berupaya memanipulasi hasil audit terkait proyek DJKA dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan temuan. Sebelumnya pada 2023, 7 auditor BPK telah diseret ke meja hijau dalam kasus yang sama. Praktek manipulasi hasil audit boleh dibilang modus yang biasa dilakukan pelaku rasuah dari BPK. Itu menjadi sebuah ironi. BPK sebagai lembaga yang berhak menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara akibat tindak korupsi nyatanya juga termasuk langganan penyumbang aktor rasuah. Sudah puluhan personel BPK, mulai dari para auditor sampai pimpinan BPK yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2009 sampai 2024 atau 15 tahun belakangan. Tahun ini pun, anggota 3 BPK Ahsanul Kosasi dinyatakan terbukti melakukan rasuah dalam kasus korupsi proyek pengadaan menara BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Vonis terhadap Ahsanul menuai kritik tajam. Ahsanul dinyatakan bersalah menerima suap senilai 40 miliar rupiah tetapi hanya diganjar 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan itu kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lewat proses banding yang diajukan jaksa penuntut umum. Hakim dalam pertimbangannya menyebut pengembalian uang 40 miliar rupiah sepenuhnya oleh Ahsanul kepada negara menjadi hal yang meringankan. Padahal pengembalian uang itu dilakukan setelah kasus bergulir di Kejagung dan sudah melewati tenggat 30 hari masa pelaporan gratifikasi. Tahun ini pula, pada sidang kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Mei lalu, saksi mengungkapkan ada permintaan uang suap sebesar 12 miliar rupiah oleh auditor BPK. Uang tersebut agar Kementan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk audit laporan keuangannya. Sayangnya sampai sekarang belum ada penetapan tersangka terhadap auditor BPK dalam kasus itu. Upaya pemberantasan korupsi jelas-jelas digembosi dari hulu ke hilir. BPK yang mestinya mengawasi dan memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan malah mengutak-atik hasil audit agar tidak selaras menjadi selaras. Ulah para koruptor di BPK membuat deteksi dini korupsi lewat audit laporan keuangan sangat lemah. Selanjutnya, dalam penindakan, vonis-vonis ringan seperti yang didapat Ahsanul gagal memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Maka, pantas saja orang tidak takut melakukan korupsi. Kalau tidak terpergok, mereka bisa hidup bergelimang harta. Sebaliknya, kalau terpergok pun nggak masalah, hukumannya ringan. Publik lantas teringat pada kasus suap terhadap 3 hakim pengadilan negeri atau PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan dan penganiayaan. Perkara suap itu melebar ke dugaan masih kuatnya permainan mafia dalam peradilan di tanah air dengan tertangkapnya mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar. Ia terungkap sudah 10 tahun menjadi maklar kasus di MA. Tidak tertutup kemungkinan vonis-vonis ringan terhadap kasus-kasus korupsi juga mewarnai suap terhadap para hakim. Bukan hanya itu, dalam proses hukum mulai dari berstatus tersangka, pelaku korupsi juga mendapat keringanan. Kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK yang melibatkan puluhan pegawai KPK menunjukkan pelaku korupsi masih bisa hidup nyaman meski di balik jeruji besi. Walau ada pengungkapan kasus, belum ada kepastian bahwa penggembosan upaya pemberantasan korupsi sudah terhenti. KPK sendiri lewat Wakil Ketua Alexander Marwata menyebut, sekarang itu orang tidak takut lagi korupsi. Kita bisa berasumsi masih banyak pelaku korupsi di pemerintahan hingga peradilan yang belum terungkap bahkan terlindungi. Agaknya tidak mudah bagi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pernyataan tegasnya untuk tidak menoleransi korupsi. Kita perlu mengingatkan, bersih-bersih dari akar korupsi hanya akan efektif lewat pimpinan yang bersih dan tidak tebang pilih. Jangan biarkan pagar terus-terusan makan tanaman.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.